Silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video terupdate yang bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi jika kalian sekarang sedang menempuh ujian skripsi atau mahasiswa tingkat akhir. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai sidang skripsi. Nah, sidang skripsi ini pasti kalian akan lalui, dan ini adalah penentuan lulus atau tidaknya kalian. Kalian akan diuji, skripsi kalian akan diuji di sidang itu, dan kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini biasanya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sebagian besar mahasiswa. Ya, termasuk saya waktu itu pun sama ya, ketika memang besok sidang skripsi, wah itu rasa tidak karuan sekali gitu ya. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana menjawab pertanyaan dosen saat sidang skripsi. Namanya juga penguji ya, pasti skripsi kita akan diuji, banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang akan menguji kita sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan isi dari penelitian kita. Nah, untuk membantu kalian mengatasi persoalan itu ketika sedang skripsi, saya akan memberikan tips bagaimana menjawab pertanyaan sidang skripsi dari penguji ya. Saat kalian mendapatkan satu pertanyaan dari penguji, yang pertama adalah ucapkan terima kasih kepada dosen yang bertanya. Misalnya, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa kalian harus sediakan alat tulis, bila perlu catat pertanyaan dosen, dan catat juga masukan-masukan dari dosen penguji ya. Kemudian yang kedua adalah jawaban bisa dimulai dengan mengulang pertanyaan secara singkat. Misalnya begini, dosen menanyakan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, teman-teman bisa jawab seperti ini. Terkait dengan metode penelitian yang saya gunakan, nah, ada pengulangan singkat pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen. Itu yang kedua. Jawaban bisa dimulai dengan mengulang pertanyaan secara singkat. Lalu yang ketiga, hindari memulai jawaban dengan kesan membantah atau menantang. Meskipun pertanyaan dosen cenderung sekedar menyalahkan ya, hindari jawaban seperti itu. Jawaban yang terkesan menantang atau membantah. Kalaupun harus membantah, itu harus ada seninya. Contoh misalnya ya, contoh awal jawaban yang kurang pas, tapi kan, nah itu hindari. Atau bukan begitu bu, nah itu hindari juga. Ini kesannya menantang dan membantah secara frontal kepada penguji ya. Ingat ya, jujur dan kritis dalam menyampaikan kebenaran itu baik, tapi umumnya tidak ada orang yang suka dibantah terang-terangan. Nah, saat menjawab atau membantah pertanyaan dosen, ada seninya, nanti kita lihat. Itu yang ketiga, hindari memulai jawaban dengan kesan membantah atau menantang. Oke, yang keempat, menjawab dengan kesan positif meskipun saat membantah. Ya, meskipun kita membantah pertanyaan dosen, tapi harus ada kesan positif. Contoh, pada awalnya saya pun menduga demikian. Setelah melihat penelitian sebelumnya atau melihat teori-teori sebelumnya dan melakukan percobaan, ternyata ada perbedaan hasil. Setelah melakukan analisis, ternyata perbedaan itu terjadi karena bla bla bla. Begitulah ya.
nanti bisa diatur dan kalian sendiri yang paling tahu tentang penelitian kalian. Jadi intinya yang keempat ini adalah menjawab dengan kesan positif meskipun kita membantah. Ya, tadi yang ketiga itu tidak boleh frontal menantang atau membantah. Di yang keempat ini, kalaupun kita membantah atau yang membantah pertanyaan dosen, berikanlah kesan yang positif. Kalau yang kelima, kalau kita tidak tahu, jawaban tidak tahu itu harus dijawab dengan cerdas. Mengatakan tidak tahu dengan cerdas. Misalnya, maaf, penelitian ini tidak membahas aspek X, sehingga saya tidak bisa menjelaskannya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Atau saya baru menyadari bahwa aspek X punya pengaruh penting. Sayang sekali fokus penelitian ini adalah di aspek A atau B, bukan di aspek X saja, Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita tidak tahu jawabannya dan memang tidak sesuai fokus penelitian kita bisa jawab seperti itu. Katakan tidak tahu dengan cerdas. Selanjutnya, kalaupun kita harus ngeleslah dengan kreatif, ya. Contohnya, ya mohon maaf saya tidak memahami soal X, tapi saya menemukan bahwa ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap faktor Y. Tentu jawaban-jawaban kalian semua harus ilmiah dan didukung dengan teori yang ada. Begitu ya, ngeles dengan kreatif. Selanjutnya yang ketujuh adalah biasanya akan ada pertanyaan komprehensif yang sifatnya mendasar tapi tidak terkait langsung dengan skripsi. Nah, ini pertanyaan ini pasti selalu ada ya, pertanyaan-pertanyaan komprehensif yang secara tidak langsung tidak ada dalam skripsi. Namun seperti itu tetap harus kalian persiapkan hal yang ya sesuai dengan disiplin ilmu kalian lah ya. Siapkan hal yang mendasar. Bila perlu kalian tanya kepada teman-teman yang sudah ujian sidang skripsi terlebih dahulu atau kakak kelasnya ya. Itu tolong diperhatikan juga. Pasti ada pertanyaan komprehensif yang mendasar, sifatnya mendasar tapi tidak berkaitan dengan skripsi. Ya, biasanya itu berkaitan dengan disiplin ilmu kalian. Tolong persiapkan itu ya. Lalu selanjutnya, saat kalian tahu jawaban akan sebuah pertanyaan dari dosen, fokus dan utamakan penyampaian jawaban yang jelas, tegas, lalu tambahkan pemanis-pemanis yang dikembangkan, jangan dibalik ya. Jelas, tegas, terarah. Itu yang harus diperhatikan saat menjawab pertanyaan dosen yang kalian tahu jawabannya. Yang terakhir adalah, nah terkadang kita menemukan penguji atau penguji kita, salah satunya itu bisa jadi tidak sesuai dengan keahliannya ya, kita tidak sesuai bidang skripsi yang kita teliti, keahlian dosen pengujinya ada aja seperti itu dan itu sering ditemui. Nah, biasanya beliau itu akan fokus membahas di metode dan penulisan. Jika ada kesalahan penulisan biasanya akan fokus di sana ya. Hal-hal yang umum biasanya yang ditanyakan saat memang dosen penguji background pendidikannya atau keilmuannya tidak sesuai dengan skripsi atau keilmuan yang kita ambil ya. Namun seperti itu ada aja yang memang mencoba menanyakan substansi atau kontennya. Nah, maka dari itu di sini perlu keterampilan kita menjelaskan kepada dosen yang memang anggaplah kurang mengerti tentang bidang penelitian kita. Meskipun secara umum pasti ngerti ya, cuma secara detail background keilmuan bisa jadi kurang memahami. Nah, di sini perlu keterampilan kita menjelaskan kepada dosen yang tidak sesuai dengan keahliannya. Ya, itu saja tips menjawab pertanyaan sih ya tentunya. Secara umum ya begitu. Intinya adalah bisa atau sukses atau tidaknya kalian saat sidang skripsi tergantung kalian, tergantung persiapan kalian, tergantung seberapa paham kalian terhadap skripsi yang kalian susun. Kalau kalian secara objektif menyusun skripsi itu benar-benar sendiri, kalian tidak akan bermasalah saat
ujian sidang skripsi. Jadi pertanggungjawaban karya ilmiah kalian akan diuji nanti di saat sidang skripsi yang akan menentukan kelulusan teman-teman. Persiapkan dengan baik. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.